Ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian kita ya bersama ya. Pertama, ingat kata job ya. Artinya dalam rangka apa ya dia butuh hadiah tersebut. Itu pertama ya. Kedua, pain. Artinya luka apa sih yang dia alami gitu. Oke, Classy People, kita balik lagi di program Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, Just Make It Simple. Nah, sebelumnya saya mau ingetin dulu untuk Anda nih Classy People yang mau kirim pertanyaan, itu boleh banget ya di kolom komentar YouTube channel kita, atau bisa juga di WhatsApp kita, dan juga bisa di DM Instagramnya Classy FM. Nah, Classy People, if you like this video, jangan lupa ya untuk di like, lalu dinyalakan juga loncengnya supaya Anda bisa tahu nih video terbaru dari Classy YouTube channel. Dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe Anda sangat berarti untuk kami supaya terus semangat buat video yang edukatif. Oke? Oke Pak, we're going next Yuri, ya. Ya. Nah, tadi kita udah bahas 9 hal penting yang ada di BMC atau Business Model Canvas Classy People. Dan sekarang kita masuk how to make it. 9 hal penting ini gimana Pak? Oke, Classy People. Bagaimana sih caranya membuat sebuah bisnis model canvas ya? Langkah pertama, kita kenali customer kita. Customer yang akan kita berikan hadiah. Jadi ilustrasi kita sebelumnya ya, customer itu adalah orang atau person yang akan kita berikan hadiah. Nah, hadiahnya nanti value proposition namanya. Nah, customer itu ya ada yang multisisi. Multisisi maksudnya seperti ini gitu ya. Ilustrasinya kalau kita di radio lah misalkan ya. Radio itu punya pendengar. Itu customer kita. Radio itu juga punya klien yang membayar iklan di radio. Nah, artinya apa? Itu adalah sama-sama customer yang akan kita berikan hadiah gitu. Kalau kepada si pendengar, tentunya kita siapkan program-program yang bagus ya, sehingga si customer ini senang gitu. Atau dengan kata lain, kita berikan program-program yang dibutuhkan oleh customer. Dalam arti si pendengarnya akan terpuaskan dengan program yang kita siapkan. Dan di sisi lain, si klien dia akan happy ya dan merasa diberikan hadiah ya ketika dia memberikan iklan kalau pendengar dari radio itu banyak. Nah, jadi kita harus menyiapkan sebuah program ya yang akan memenuhi kebutuhan kedua customer kita tadi, kedua sisi customer kita tadi. Kalau untuk si klien mungkin tambahannya ya bagaimana proses untuk pembayarannya lebih lancar. Itu bagian dari value yang kita berikan kepada si customer. Mungkin yang lebih general contohnya adalah Facebook misalkan ya. Pembuat Facebook punya customer yang sisinya berbeda. Ya, ada customer adalah orang-orang yang menjadi member atau katakanlah punya akun Facebook gitu. Artinya mereka disenangkan ya, di mana mereka mudah memasang fotonya, membuat statusnya, berinteraksi dengan kenalan-kenalannya gitu. Ya, itu dia adalah customer di satu sisi ya. Di sisi yang lain ada pula ya katakanlah instansi atau institusi yang memasang iklan di Facebook tersebut ya. Nah, jadi artinya pihak Facebook menyiapkan sebuah value di mana orang bisa memasang fotonya dengan mudah atau dia bisa berinteraksi dengan saudara-saudaranya sudah lama tidak ketemu, dan juga di satu sisi menyiapkan sesuatu yang membahagiakan orang-orang yang bisa memasang iklan di Facebook tersebut. Itu salah satu contoh bahwa customer itu punya multisisi ya. Ada contoh yang lain ya, ketika customernya dia secara serial, kalau saya istilahnya serial. Artinya begini, katakan saya punya produk misalkan air minum nih ya. Air minum saya akan jual kepada pembeli atau end user. Nah, saya sebagai produsen air minum ini ya
harus mempertimbangkan bahwa customer saya dimulai dari distributor, agen, hingga penjual eceran, hingga yang pembeli. Artinya apa sih harapan dari masing-masing mereka itu? Misalkan ya, kalau yang si end usernya ya, yang akhirnya meminum dari minuman tersebut, dia ingin minuman yang segar gitu ya, misalkan seperti itu. Kalau yang si penjual gitu ya, penjual langsung gitu, mungkin yang mudah, yang dikatakan dia penjual asongan nih, yang mudah bagi dia untuk mengangkatnya dan sebagainya kayak gitu ya. Atau kalau yang si distributor mungkin lain lagi gitu yang kebutuhannya. Jadi masing-masing kebutuhan dari masing-masing customer yang berbagai sisi tadi itu menjadi bahan pertimbangan bagi produsen yang akan menyiapkan value proposition atau hadiah kepada customernya. Itu langkah pertama ya. Panjang juga ya, baru customer segment ya. Iya, ini kan memang banyak Pak. Iya, kita lanjut lagi? Iya lanjut Pak. Oke, Nggak apa-apa, kita dilanjutin. lanjut lagi ya. Selanjutnya kita masuk ke value proposition. Hadiah yang akan kita berikan kepada si customer. Nah, hadiah seperti apa sih yang kira-kira yang akan menyenangkan customer kita? Ya. Ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian kita ya bersama ya. Pertama, ingat kata job ya. Artinya dalam rangka apa ya dia butuh hadiah tersebut. Itu pertama ya. Kedua, pain. Artinya luka apa sih yang dia alami gitu. Kesusahan apa sih yang dia alami. Maka kita memberikan hadiah yang berupa istilahnya bahasa Pariaman itu pain reliever. Waduh. Oke. Pain reliever artinya mengobati luka gitu Iya. lah. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, gain ya, memberikan keuntungan buat dia. Nah, jadi 3 hal tersebut ngebantu dia ya. Kedua, menyembuhkan lukanya dan yang ketiga memberi nilai tambah buat dia. Nah, itu biasanya adalah hadiah yang paling diharapkan oleh seorang customer. Biasanya seperti itu. Nah, jadi perumpamaannya kalau yang pain reliever nih, bayangin orang yang lagi haus, kita kasih minuman segar. Nah, itulah berarti kita menyiapkan sesuatu yang memang dia sangat butuhkan. Nah, itu satu hal. Kalau yang misalkan yang katakanlah seperti dalam rangka job lah misalkan, orang lagi melakukan banyak pekerjaan ya, tapi ada satu hal yang dia tidak bisa lakukan, jadi dia butuh itu gitu. Misalkan ada orang yang butuh sarapan, dia nggak sempat bikin sarapan. Nah, kita menjual sarapan, berarti kita nolong dia gitu. Kira-kira begitulah perumpamaannya, memberi hadiah kepada customer. Nah, kalau memberi gain ya, saya ngasih contoh berbeda-beda nih ya, karena kebetulan kawan-kawan yang dari UMKM pengen dikasih contoh gitu ya. Iya. Oke ya, jadi misalkan nih memberi nilai tambah. Misalkan kita bisa memberikan produk dengan harga, dengan kualitas yang sama dengan kompetitor yang lain, tapi kita bisa memberinya lebih murah gitu ya. Itu contohnya gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itulah. Itu dalam rangka menyiapkan hadiah atau value proposition. Ya. Ini kawan-kawan ini kan berkaitan dengan event organizer nih ya. Saya coba review ya kira-kira ya, hadiahnya seperti apa kira-kira kepada customernya ya. Yang pertama ya, kan 3 hal tadi ya, job, membantu pekerjaan ya. Kedua, pain reliever, menyembuhkan luka ya. Kemudian yang ketiga, memberi keuntungan ya. Bayangkan ya, Classy Production itu membantu sebuah instansi yang tidak punya orang yang ngurusin event misalkan. Dia berarti menolong kan itu kan. Nah, itu dia, itulah value proposition nah. Ya. Dari segi pain-nya, dia pengen nih menyelenggarakan event segera, tapi anggarannya belum turun gitu. Nah, si Classy Production bersedia menghandle event tersebut, bayarnya belakangan misalkan. Oke. Kebayang ya? Kebayang pain dong. reliever kan? Iya. Nah, sebenarnya itu sudah sekaligus menjadi gain juga, keuntungan juga buat dia sih sebenarnya ya. Katakanlah dari penugasan dari atasannya atau dari pusat, dia harus mengeksekusi event tersebut ya, dan dia bisa mengeksekusi tanpa keluar modal di awal gitu. Misalkan seperti itu. Artinya sudah sekaligus 3 hal tadi terpenuhi gitu. Apalagi kalau misalkan harganya lebih baik daripada yang lain, itu lebih lagi gitu.
banyak diskonnya gitu. Misalkan seperti itu gitu. Jadi ya terjawablah biasanya ya. Kalau kita memberikan hadiah yang baik ya, maka si customer ini loyal dong ke kita ya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan sebaiknya memang kita mempertimbangkan juga kompetitor kita gitu. Kompetitor kita jangan-jangan hadiahnya lebih menarik dari kita. Iya, jadi kita harus melihat juga kompetitor kita seperti apa. Iya. Oke, classy people. Sudah 2 blok yang kita bahas. Selanjutnya blok yang ketiga ya. Iya. Blok channel. Nah, kita udah punya hadiah nih untuk customer kita. Tapi kalau dia nggak tahu, jadi mubazir kan? Artinya harus ada upaya kita bagaimana dia tahu. Ya. Dan bagaimana kita memberikan hadiah tersebut kepada customer kita. Nah, itulah yang disebut dengan channel. Jadi langkah simpelnya untuk channel itu yang pertama adalah awareness. Ya. Bagaimana dia tahu. Jadi kita harus beritahu. Gunakanlah channel. Channel sekarang banyak banget. Kita bisa gunakan WhatsApp misalkan. Di status kita bisa tayangkan apa sih yang mau kita jual misalkan seperti itu. Apa sih produk yang kita siapkan untuk customer kita. Itu contoh ya. Banyak lagi yang lain ya. Bisa juga dengan mengantarkan langsung menunjukkan atau kita bikin pameran atau kita bikin iklan dan sebagainya. Itu awareness namanya semuanya. Lalu kemudian beri kesempatan kepada dia, kepada customer kita untuk memutuskan gua beli nggak ya, gua deal nggak ya, kira-kira seperti itu. Artinya dengan memberikan produk knowledge yang jelas, bukan hanya produk knowledge, mungkin after sales service-nya juga dan sebagainya, sehingga dia memutuskan oke, gua beli kayak gitu. Nah itu tahapan-tahapan seperti itu sampai menjadi deal ya, transaksinya mau seperti apa, apakah dianterin ke rumahnya atau mungkin dia jemput langsung ke lokasi tempat kita memproduksi produk gitu. Nah, itu semuanya bagian dari channel dan juga bahkan support bagaimana kita berkomunikasi dengan customer mengenai produk tersebut. Nah, jadi tadi kita sudah bahas yang blok pertama, customer segment, kemudian value proposition dan selanjutnya channel. Saya pikir untuk kali ini cukup 3 dulu kali ya, Yuri ya. Iya, karena Nanti penjelasannya itu benar-benar detail nih classy people. Jadi untuk 6 blok lagi ya Pak ya? ada 6 blok lagi, Iya. kita bagi 2 aja deh, 3 blok gitu per episode. Mungkin Boleh, jadi berarti lebih ada ini. di episode ke-9 dan ke-10 ya. Wah, berarti 3 blok yang Bapak jelaskan secara detail tadi Pak, Iya. saya bisa nangkep kalau BMC ini emang bikin kita tuh fokus dengan apa kelebihan dari perusahaan atau bisnis yang kita punya ya Pak ya. Oke. Luar biasa banget. Oke deh, classy people, next kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke tim kreatif kita melalui DM Instagram atau yang udah komen di YouTube channel kita atau juga di WhatsApp kita. Nanti di sesi kedua kita keep dulu tetap di program manajemen praktis with Iskandar Z Lubis. Just make it simple. Sering sekali kejadian ya, jadi kita disalib di tikungan terakhir gitu. Jadi kita nggak tahu nih, kita ngerasa kita baik-baik saja gitu ya. Sementara kompetitor kita sudah melakukan berbagai hal.